Kita lagi nyantai di Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo itu berada di secara administrasi masuk di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Pantai Parangkusumo itu tempatnya di sebelahnya Pantai Parangtritis. Cepuri Parangkusumo. Jadi dibanding pantai Sukabumi, Karanghawu, ombaknya lebih kecil sini. Karanghawu itu lebih dahsyat. Oh ya, jadi udah pernah ke pantai Karanghawu yang di Sukabumi ya? Iya, kami beberapa kali dan syaratnya harus menginap di kamar 308. Legend itu ya? Nah itu apa ya, perjalanan supranatural ya begitu itu. Nah, ini Bang Muktafi udah mulai ketularan nih. Aduh. Tapi ya alhamdulillah ada gantinya gitu. Perjalanan kami itu kadang ada yang nyponsorin, ada yang bayarin, ada yang makan, ada yang beliin. Keluh kesahnya lo perjalanan supranatural itu apa? Berat, nggak kayak perjalanan wisata. Jadi badan kami itu wah super berat, gendong orang. Itu ada serong ya? Waduh, Biar nggak capek nih kok. kayak gendong orang berat. Mobil pun ke bawah berat. Kalau nggak bagus-bagus amat mobilnya mogok, overhead melulu pernah kami. Kami perjalanan ziarah Wali 9, mobilnya nggak kuat. Padahal Avanza terbaru. Overhead kami harus berhenti. Biar dingin dulu mesin. Padahal cuma 3 orang dan perjalanannya nggak terlalu jauh. Ini kan udah sering ya jalan-jalan ya? Jalan-jalan mengeksplor tempat-tempat indah yang mengandung sejarah lah intinya, yang tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Menurut jenengan yang paling ekstrim di mana? Tunggu. Hampir semua tempat ekstrim, eksotik saya bilang. Yang perjalanan ke Cepuri Parangkusumo tadi, yang tempat bertemunya Panembahan Senopati dan Bunda Ratu Kidul tadi lebih syahdu, puncak dari perjalanan ziarah sepertinya. Dalam supranatural, bukan perjalanan spiritual ya. Rencana ke depannya, my dream, impiannya sampai perjalanan kemana? Ngalir. Nggak punya rencana. Ngalir. Tiba-tiba dapat door prize, tiba-tiba dapat surprise. Mekah, Medina, Malaysia, Singapura, Brunei, ada klien-klien yang manggil kami, monggo. Ada show. Doa kami pandemi corona ini sudah hilang, jadi normal kembali. Saya termasuk cukup lama sih kenal sama Yudi, jalan-jalan bareng. Memang perjalanan ngalir, nggak ada rencana dari satu tempat ke tempat yang lain tuh seperti musafir. Musafir. Tahu-tahu pulang ke Jombang, tahu-tahu pulang ke BSD, tahu-tahu di Jogja. Nah, kita kan malam ini lagi di pantai selatan nih. Malam-malam sekarang jam 2 dini hari. Sebenarnya bahaya nggak sih untuk orang awam, orang yang nggak ngerti supranatural, untuk kalau malam-malam sekedar santai-santai di pinggir pantai itu rawan nggak? Asal dia tanggap terhadap situasi ombaknya sampai ketinggian berapa, dia harus itu. Yang kedua jaga sopan santun, etika. Kan kalau malam tuh biasanya banyak ini nih, anak muda misalnya galau Iya. gitu. Kalau kesini sendirian galau fatal nggak ya kira-kira? Ini fatal. Jadi Ya? banyak bekas-bekas residual energi orang yang ya meninggal di sini mencari teman, itu bahayanya itu. Kadang kita nggak sadar, seperti orang yang masih hidup minta tolong, nah padahal kita ada di dimensi yang beda, bukan orang sebenarnya. Itu yang bahayanya. Jadi buat teman-teman kita sarankan kalau ke pantai malam-malam, terutama malam ya, itu jangan sendiri lah, harus ada temannya, harus ada teman ngobrol.
dalam supranatural ada untuk namanya membuka mata batin. Jadi kita harus dari malam sampai pagi itu melihat laut sampai ufuk terbit. Kalau untuk mencari rezeki, membuka rezeki juga sama seperti itu. Pernah kami lakukan menghadap pantai. Nggak tahu kenapa filosofinya panjang. Nah, aku pengen tanya ini nih, kan banyak ya orang yang mendalami laku spiritual itu dia menyendiri atau menyepi atau tirakat di pinggir pantai gitu, malam hari gitu. Ada beberapa mitos yang pernah tak dengar tuh katanya berharap ditemuin Nabi Khidir, hal-hal kayak gitu. Itu mungkin terjadi atau ini cuma mitos? Bisa terjadi. Yang kedua, kepasrahan, keikhlasan, nggak berharap sesuatu, hatinya bersih. Tapi sekali lagi ya, siapapun yang suka atau mendalami hal-hal spiritual wajib ada gurunya, itu penting ya. Karena kalau nggak ada gurunya, ya fatalnya jin itu penuh tipu muslihat. Nabi Khidir ini aneh. Yang dilihat manusia tidak seperti sesungguhnya. Kadang dia membawa babi berdarah-darah. Nabi Khidir itu. Padahal kalau secara mata yang bersih itu adalah selempang, bisa sorban atau sajadah. Ya, ceritanya Pak Karno. Pak Karno. Nah seperti itu Nabi Khidir itu. Kadang orang dengan buruk rupa, banyak luka, penyakit luka seperti itu. Nah yang unik itu kami pernah mengalami, apakah beliau Nabi Khidir kami nggak tahu. Jadi ada pengamis pas saat azan zuhur, tiba-tiba teman kami itu tamu trans seperti setengah sadar. Mas Yudi ini bukan orang sembarangan, dia ngemis pas saat azan zuhur. Mas Yudi akan mendapatkan berkah katanya, akan sering dapat panggilan TV. Padahal saya nggak pernah dapat panggilan TV. Alhamdulillah 1 atau 2 minggu kemudian saya dapat ini undangan ke televisi, acara TV supranatural. Oh iya, jadi kan sering ya di setiap kegiatan atau acara itu pasti bakar-bakar hiu. Iya. Nah, bakar hiu itu versinya sama nggak sih kayak keyakinan saudara-saudara kita yang agamanya Hindu Buddha atau kejawen gitu? Ada persamaan atau perbedaan di kalangan supranatural? Bagi kami orang supranatural, butuh hiu itu sekedar wanginya itu. Kami membutuhkan frekuensi yang agak setengah fly itu. Kami doa, kami pasrah, kami ikhlas, kami jalanin hidup ini dengan rasa bersyukur. Seperti itu ya rasanya. Relaksasi gitu. Relaksasi. Aromaterapi sebenarnya. Tidak melulu untuk memberi makan jin itu tidak selalu seperti itu. Tapi kami simbol sebagai sedekah. Sedekah tidak hanya dengan uang. Siapa tahu ada makhluk yang membutuhkan hiu-hiu ini, kami dapatkan karma baik. Kalau hiu atau menyan gitu untuk sarana menghargai, bukan menyembah ya, menghargai ciptaan Tuhan yang di alam sana itu sebenarnya masalah. Menurut untuk kami menghormati. Beda. Supranatural adalah horizontal, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk Allah. Makanya kami masih pakai menyan untuk menghormati leluhur, pakai hiu untuk frekuensi dunia gaib lainnya, pakai madat atau pakai buhur. Nah buhur ini kami pakai sebagai penyatuan dengan keilmuan Al-Quran. Apa itu namanya, raja-raja itu, dan hijab dan lain-lainnya kami pakai buhur. Jadi bukan untuk menyembah, bukan ya? Bukan, sebagai kembali ke aromaterapi frekuensi dan untuk sekedar bahwa kami itu supranatural horizontal. Energinya adalah energi alam antara kami dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kami hormati mereka, kami cari cara sela-sela mereka. Kalau ada yang nakal kita sentil, kalau ada yang misalkan mengumpetin
nyawa atau mayat orang kami nego gitu biasanya. Oh ya, jenengan juga sering ini ya, pengobatan alternatif atau pengobatan supranatural gitu. Iya. Nah itu ada nggak cerita unik atau hal yang ekstrim yang benar-benar sampai ngelukain dengan itu ada? Ya, yang paling ekstrim adalah saat kami mengobati di rumah sakit. Momennya susah, kami dikelilingi para dokter, izinnya susah. Rumah sakit untuk pasien ada maksimal 2 orang, kami memasukkan 3 orang beserta keluarga pasien 2 orang. Kami sampai dicekik dengan keilmuan tinggi, ditendang, diludahin, dicuakar. Tapi itu setelah selesai pengobatan itu ada nggak sih efek-efek yang efek sampingnya kejadian, misalnya kejadian ngobatin orang sakit nih, setelah selesai dan pulang itu ada rentetan selanjutnya nggak? Efek dari pengobatan non medis adalah kita dapat merasakan sakit di klien kami dengan frekuensi sama. Kami tahu, oh itu luka non medis, ada paku, ada beling, ada kawat, ada jarum. Kami pun ikut merasakan efek setelah mengobati, ya seperti ada barang yang di badan kita ini. Kami membutuhkan beberapa hari untuk penyembuhan biasanya. Habis mengobati kami drop. Kami butuh waktu untuk penyembuhan, makanan-makanan bergizi. Penting ya makanan bergizi ya? Ah itu dahsyat. Kadang bukan bergizi, makanan banyak, 3 piring, 4 piring, ya, es teh manis. Itu betul. Yudi itu kalau lagi error itu makan itu bisa 3 piring, minum sampai 5 gelas gede. Aku gumun, heran. Bukan kita yang minum, tapi sisi lain, sisi energi, penggantian energi yang langsung tiba-tiba dirubah jadi energi. Kayak kita tadi perjalanan kali ini kan dari Jogja tadi kita berangkat sekitar jam 10. Itu sebelum berangkat itu kita makan. Yudi udah makan 2 piring. Terus sampai di Parangtritis itu makan soto. Habis makan soto, minum teh, minum mezon, minuman itu habis 2. Terus jalan sebentar di Cepuri itu tadi, Batu Cinta ya. Iya. Selesai dari situ minum kelapa sama teh manis. Jadi baru berapa jam di perjalanannya udah makan berkali-kali deh. Efek perjalanan supranatural bukan perjalanan wisata. Badan kami berat, ada sisi-sisi yang ikut, mungkin keilmuan atau mungkin sisi lainnya. Itu yang membuat kami kecapean, gampang capek. Nah kalau orang-orang yang mendalami spiritual, supranatural itu kan kadang-kadang banyak yang merasa punya kodam, merasa punya pendamping itu. Ada nggak sih dari kesaksian jenengan nih yang sebenarnya mereka itu cuma merasa tapi sebenarnya tidak ada di dalam dirinya atau itu nggak ada yang dampingin itu, tapi dia merasa ini ada nggak? Ada proses. Orang itu harus dari nol dulu, baru tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Supranatural juga berawal dari halusinasi. Frekuensinya rumit. Kadang dari mindset dia, pola pikir dia, kita nggak bisa mengartikan. Jalan hidup orang beda. Tiba-tiba dia jadi kaya, tiba-tiba dia ketemu jalan rezekinya, tiba-tiba ketemu jalan keilmuan. Beliau tiba-tiba jadi pengobat yang pasiennya banyak, ratusan ribuan. Mulai dari nol. Jadi tetap berproses. Proses. Ada seleksi alam juga, tanda kutip. Nah, kalau orang yang punya pendamping atau hal kayak gitu tuh ada yang positif negatif atau semua itu sama? Ada positif, ada negatifnya, tergantung dari keilmuan, cara mendapatkan.
ada nggak indikasi atau ciri-ciri yang positif, ciri-ciri yang negatif itu? Ya orangnya lebih banyak ibadah, lebih banyak bekerja, rezekinya lebih bagus, lebih bersyukur, lebih nerimo yang pandum istilahnya dalam kehidupan itu. Itu yang positif ya? Positif ya, tiba-tiba dapat istri cantik, wah rezeki punya itu rezeki, punya mobil, rumah mewah, tabungan cantik, banyak, cerewet, deposit, paket. punya anak-anak yang sehat. Nah itu positif. Jadi Berguna bagi warga sekitar yang pertama. kan tadi dia bilang pendamping atau kodam itu bisa berpengaruh sama ini, anak-anak saya itu bisa mempengaruhi kesehatan keluarga. Kodam itu, Kodam ini unik, ada keilmuan yang kodam itu menyatu dengan pemilik, ada yang di luar. Saat dia nggak bisa mengontrol itu yang bahaya, emosi, melihat orang kayak musuh, bisa dia cakar, bisa dia tendang, itu yang out of controlnya itu doang. Dia lebih pemarah, itu negatifnya. saya kan pernah ke tempat jenengan ya, bukan pernah, Yeah. sering lah. Di tempat jenengan itu kan banyak pusaka ya, Dan, ya? Ya, Nah ini untuk orang yang punya pusaka nih misal, terus nggak pernah dikasih apa ya, penghormatan seperti minyak, atau nggak pernah dikasih pewangian atau hiu gitu, masalah nggak sih? masalah. Dia akan mencari sendiri. Andai kan ada orang menyeduh kopi, ya kopinya hilang tiba-tiba habis, red. Makanan tiba-tiba hilang kayak dimakan tikus, nah kayak gitu. Bisa sampai begitu Seperti ya? itu, gelas tiba-tiba pecah, dar, karena dia butuh frekuensi itu. Nah buat orang yang misalnya punya peninggalan dari warisan keluarga lah misalnya, tapi dia nggak ngerti cara merawatnya, itu langkah terbaiknya gimana? Langkahnya ya disimpan aja teorinya. Nanti ada petunjuk biasanya. Saya butuh ini, saya butuh ini, menyatu dalam badan dia nih. Atau mungkin ada, itulah gunanya seorang teman, seorang guru. Konsultasi ya. Beliau menyadarkan, kamu punya ini dirawat, caranya gini. Jangan jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi ini aku nanya kayak gini tuh sebenarnya kejadian. Kebetulan saya ada beberapa koleksi, sekedar koleksi untuk melestarikan kebudayaan orang Jawa. Ada beberapa tosanaji gitu. Memang saya simpen, saya tata rapi gitu, jarang lah saya mandiin apa gitu, jarang, hampir nggak pernah. Nah waktu Yudi datang ke tempat saya itu dia nyeduh kopi, baru diminum sedikit dia ketiduran, terus kopinya tinggal sedikit, ada yang minum. Dikiranya saya yang minum, akhirnya pas dicek ternyata itu kejadian. Pusaka-pusaka itu tadi butuh frekuensi dari kopi itu sebagai apa ya, sebagai ini ya, Energi mereka, power. Kopi, teh manis, habis. saya kira itu cuma sebatas rasa yang hilang atau sarinya gitu loh. Tapi sama Yudi nih bisa sama fisik-fisiknya susut. Ada yang sekedar sari, tapi ada yang real. Beliau minta kopi itu langsung begitu diseduh itu langsung berkurang drastis gitu. Atau mungkin kalau sarinya begitu kita minum kopi itu, kopinya rasanya aneh gitu. Kayak kopi udah 2 hari, 3 hari rasanya kayak gitu, udah aneh. Oh iya, jenengan sering bilang ini Dan, pusaka gaib. Apakah pusaka gaib itu memang dia itu gaib dan tidak perlu diwujudkan secara fisik, atau memang pusaka gaib itu pasti ada fisiknya? Pusaka gaib itu sebenarnya energi yang masih berpola, dia berputar. Saya punya kemampuan menabung energi dari pusaka-pusaka itu ke badan. Efeknya penuh dengan pusaka, badan saya seperti full. Ada saatnya minta diwujudkan, ada saatnya
ya udah biarin gitu, tapi efeknya saya jadi gampang capek, gampang lelah. Nah ini fenomena berbalik saat ini, banyak orang yang malah meminta, Ki tolong diisiin aku pusaka gaib agar aura, agar wibawa, agar karisma, aku direktur, biar anak buahku ini diberikan wibawa takluk gitu, hormat pada saya, katanya perusahaanku lancar. Nah biasanya kan pusaka gaib tuh dengan dapatnya pas perjalanan. Iya. Nah kalau misalnya orang awam nih, ya maksudnya orang yang nggak bisa narik, kalau jenengan kan bisa narik itu bisa nabung ke badan. Ya. Kalau orang yang memang misalnya rutin ngaji, ziarah gitu, mungkin nggak dia secara otomatis ada barang yang ikut, walaupun dia itu sebenarnya nggak narik-narik. Ada banyak sekali. Jadi pusaka ini bisa berarti titipan. Dia mendapatkan pusaka gaib, nanti ada orang yang tiba-tiba menyerahkan, dia beli yang cocok dengan batin dia. Ada orang yang nggak cocok dengan pusaka, tiba-tiba dibahkan, dimaharkan, atau dia nemu pusaka tiba-tiba ada di kamar manifestasinya itu macam-macam ya. Ada yang ditarik melang nongol, ada yang memang ngikutin alur perjalanan hidup gitu ya. Supernatural majemuk, tidak dapat dari satu arah, beribuan cara, beribu kejadian. Setuju sih, cocok. Aku juga proses. Selama ini banyak apa ya, barang-barang seperti itu tuh datangnya ngalir, nggak selalu ditarik langsung blodak tigol gitu, tidak. Masing-masing orang prosesnya beda. Mimpi A bukan berarti sama dengan mimpi B. Proses A bukan berarti sama dengan proses B, C, D. Asik ya ngobrol di pinggir pantai gitu. Energinya kecapean nih. Sambil ngerokok sambil santai. Oke, ngobrol-ngobrolnya cukup. Paling nanti kalau ada yang pengen dibikinin konten ngobrol-ngobrol gini, bisa tulis di kolom komentar. Misalnya nanti Yudinya udah kembali di BSD, saya saat ini kan domisilinya di Jogja. Mungkin nanti kita bikin virtual, kalau memang banyak yang suka, nanti saya buatin ngobrol kayak gini tapi virtual, lewat Zoom atau lewat apa. Terima kasih. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam.